Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Astaghfirullahaladzim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya hadi, ya alim, ya khabir, ya mubin, ya wali, ya hamid, ya qawim, ya hafid. Anak-anakku, mahasiswa-mahasiswi semester 4 IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang saya cintai, dengan adanya pembelajaran daring ini, maka saya akan menerangkan tentang hakikat perencanaan pembelajaran PAI pada pertemuan ketiga melalui video yang sudah saya buat. Harapan saya dengan adanya pemaparan melalui video ini, kalian bisa memahami lebih, kalian bisa mengerti, kemudian dapat mengimplementasikan apa yang sudah kita pelajari bersama. Di sini yang pertama akan saya terangkan tentang hakikat perencanaan. Hakikat perencanaan adalah proses penerjemahan kurikulum yang kemudian dijadikan pedoman oleh guru terhadap apa yang akan dicapai, terhadap apa yang hasil atau tujuan yang akan dikehendaki. Jadi dengan adanya pedoman ini yang sudah direncanakan, kemudian akan menjadi acuan sampai di mana yang akan dicapai oleh guru tersebut terhadap tujuan, sehingga murid dikatakan berhasil, sehingga mahasiswa dikatakan berhasil. Pedoman inilah yang menjadikan guru akan lebih guru akan menjadi tahu sampai batas mana ketercapaian yang sudah dia buat di dalam pembelajaran tadi. Kemudian tujuan adanya perencanaan itu ada 4. Yang pertama yaitu tujuan yang harus dicapai oleh seorang guru ketika menjadi pengajar di depan kelas atau mungkin juga di luar kelas. Tujuan yang harus dicapai itu jelas. Seperti dalam RPP nanti yang akan kalian buat itu, tujuan yang harus dicapai setiap subjudul atau tujuan yang harus dicapai dalam setiap mata pelajaran itu harus ada. Jadi capaian-capaian yang akan dicapai oleh guru tadi itu harus jelas. Dalam materi ini yang akan dicapai itu apa? Sampai di mana? Nah, itulah tujuan adanya perencanaan itu, jelas arahnya untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian yang kedua adalah strategi. Jadi di dalam mencapai tujuan tidak akan mungkin bisa tercapai tanpa adanya strategi. Strategi ini perlu kita susun, perlu kita rencanakan supaya tujuan tadi dapat dicapai secara efektif, dapat dicapai secara efisien. Yang ketiga, dengan adanya perencanaan, sumber daya juga sebagai pendukung di dalamnya. Karena tanpa sumber daya, tujuan yang akan kita capai, strategi yang kita buat sehebat apapun, sebaik apapun, tidak akan bisa digunakan secara maksimal tanpa adanya sumber daya yang mendukung. Dan yang terakhir yaitu implementasi setiap apa yang sudah kita kerjakan. Jadi tujuan itu tidak akan tercapai tanpa adanya strategi, tanpa adanya sumber daya, dan tanpa diimplementasikan. Jadi kita kalau sudah paham terhadap ilmu, kemudian tanpa kita lakukan, maka tidak akan mungkin tujuan itu akan tercapai. Kenapa? Ya karena tadi ilmu itu harus diimplementasikan. Sudah paham, kemudian kita mengerti dan dilakukan. Bagaimana dengan pendidikan? Pendidikan bisa kita terjemahkan dengan yaitu memberi makan.
kita contohkan seperti orang tua memberikan makan kepada anaknya. Ketika anaknya masih bayi, tentunya caranya berbeda dengan anaknya sudah menjadi PAUD, usia PAUD, atau anaknya usia SD, atau anaknya usia SMP dan seterusnya. Tentunya akan hal berbeda inilah yang kemudian di dalam perencanaan tadi kita buat tujuannya itu sesuai dengan peserta didiknya. Kita dihadapkan dengan peserta didik ini akan mengajar kepada peserta usia yang seberapa. Ketika di PAI maka ada usia MI atau SD, kemudian usia SMP, dan kemudian juga yang terakhir usia SMA. Nah, ini kita contohkan tadi seperti memberi makan. Ketika guru memberikan makan kepada peserta didiknya, kita harus tahu keadaannya, lingkungannya, mau tidak anak tersebut menerima asupan yang kita berikan, mau tidak terhadap makanan yang akan kita berikan, mau tidak terhadap pembelajaran yang nantinya kita kerjakan ini. Ini seperti kita memberikan makan kepada anak. Jadi dengan adanya perencanaan tadi itu jelas akan menunjang pendidikan tersebut sampai di mana anak itu mau mendengarkan dan kemudian mengimplementasikan apa yang kita lakukan. Yang kedua, pendidikan juga bisa dikatakan sebagai tumbuh. Jadi kalau kita contohkan seperti tanaman, seperti bunga, kalau kita biarkan tanpa dipupuk, tanpa disiram, tanpa di dalam pengolahan kita tidak pernah melakukannya, dibiarkan begitu saja, tentunya bunga itu akan terus seiring waktu tidak dapat berkembang secara maksimal, kemudian layu dan meninggal dunia. Di dalam pendidikan kita tidak mungkin sebagai seorang guru membiarkan peserta didiknya tanpa ada perubahan yang signifikan. Tentunya kita amati dari awal bagaimana perkembangan di awal, kemudian pertumbuhan berikutnya dan seterusnya. Apakah yang sudah kita berikan tadi seperti contohnya asupan makan tadi itu sesuai atau tidak? Kalau memang tidak sesuai, apa yang harus kita lakukan dengan strategi berikutnya, dengan rencana yang berikutnya, yang kemudian tujuan pendidikan tadi supaya tercapai dengan apa yang kita harapkan. Yaitu di dalam dunia pendidikan di sini, karena kita adalah pendidikan agama Islam, maka kita harus tahu fungsi pendidikan agama Islam. Fungsi agama Islam yaitu menumbuhkan habibat fam. Artinya apa? Kita contohkan seperti ladang. Ya, di sawah, seorang petani akan melihat struktur tanahnya. Tanah ini cocoknya ditanami apa? Kemudian akan dilakukan bagaimana tanah itu dicangkul. Kalau zaman dulu itu dicangkul supaya apa? Tanah tadi itu bisa ditanami dengan baik. Kalau dibiarkan saja maka tanah itu akan keras. Terus kemudian akan diperhatikan bagaimana pengairannya. Dan ketika tanaman itu sudah kita tanam atau petani tadi sudah menanamkan bibit tanaman tadi, dia akan melakukan proses-proses berikutnya. Jangan sampai yang tumbuh itu bukan yang diinginkan. Kita menanam padi, nggak taunya yang tumbuh adalah rumputnya. Rumput ini tidak ditanam pun dia akan tumbuh, apalagi ditanam. Maka seorang petani ketika menanamkan padi, dia ingin padinya itu menjadi padi yang unggul, yang ketika dipanen itu menghasilkan padi yang sesuai dengan harapannya. Begitupun dengan pendidikan Islam. Yang kedua yaitu pendidikan Islam itu supaya peserta didik tadi tumbuh berkembang dengan iman yang kuat. Jadi tanaman padi tadi tersebut itu sudah tidak ada hamanya, sudah tidak ada rumputnya, kemudian tumbuh dan kemudian di situ dapat dipanen dengan sesuai yang diinginkan. Begitupun peserta didik, bagaimana supaya dia itu mencapai tujuan yang direncanakan oleh gurunya menjadi peserta didik yang beriman dan yang bertakwa. Kemudian di sini menurut Imam Ghazali bahwa pendidikan adalah kesempurnaan manusia di dunia dan di akhirat. Jadi menjadi manusia yang sempurna bukan hanya di dunia saja tetapi juga di akhirat. Yang kedua yaitu menurut Ibnu Khaldun,
bahwa pendidikan Islam merupakan sarana mengetahui hukum Allah untuk menggapai makrifat. Ketika seseorang itu sudah tahu tentang hukum-hukum Allah, sudah tahu tentang syariat-syariat itu, maka akan menggapainya dengan thariqah, kemudian hakikat, dan akhirnya mencapai ma'rifat yang sesungguhnya akan dicari oleh semua manusia. Dan yang menurut Syekh Yusuf Al-Makassari yaitu bahwa pendidikan Islam awalnya yaitu mengenal Allah. Mengenalnya ini melalui dengan syariat. Melalui syariat ini tidak akan mungkin tercapai kalau melakukannya tidak dengan akhlak. Tentunya akhlak karimah di sini. Akhlak karimah ini adalah dengan cara kita bersilaturahim, mempererat tali persaudaraan antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, dengan silaturahim ini ada rasa antara saya dengan kalian, antara kalian dengan saya, antara kalian dengan lingkungan. Jadi kalau ingin mencapai tujuan pendidikan Islam itu tidak terlepas dari 4. Yang pertama yaitu menjadi seorang yang pemaaf. Pemaaf berarti di sini kita bukan ingin dimaafkan, tapi apa yang sudah kita lakukan kita cross check pada diri kita, kita introspeksi. Jangan-jangan menurut kita sesuatu hal yang baik yang memang dengan aturan syariat juga baik, tapi kenyataannya orang tidak menerima dengan baik. Nah, di sini kita introspeksi itu supaya kita sadar bahwa apa yang kita ucapkan itu tentunya tidak semuanya benar. Maka jadilah pemaaf, memaafkan orang lain. Yang kedua yaitu ada rasa cinta. Ketika kita mempunyai rasa cinta terhadap sesama, maka kita tidak akan mungkin menyakiti orang lain. Karena apa? Ada rasa cinta. Yang dianggap kurang baik pun akan kita menjadi baik. Karena apa? Semua di dunia itu tidak ada yang baik. Semuanya adalah baik. Semuanya adalah ciptaan Allah. Tidak sama apa yang kita pikirkan, tidak sama apa yang kita lihat. Semuanya itu baik. Baik di mana? Baik karena semuanya adalah ciptaan Allah. Maka timbulkan rasa cinta ini terhadap sesama atau terhadap semua makhluknya. Kemudian yang ketiga yaitu peduli. Peduli sosial, peduli terhadap orang lain. Bagaimana kita bisa mengimplementasikan ajaran agama Islam tadi itu supaya kita peduli terhadap yang lain. Kemudian yang terakhir yaitu adanya pengorbanan. Pengorbanan tanpa dilandasi dengan rasa pemaaf, tanpa dilandasi rasa cinta, tanpa dilandasi peduli sosial, maka kita tidak mungkin mengorbankan sesuatu. Kita harus menyadari bahwa apa yang kita miliki ini sebenarnya bukan kita miliki, tetapi hanya sekedar titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu 4 ajaran tadi yang sudah saya simpulkan tentang ajaran pendidikan Islam semoga dapat diimplementasikan oleh diri kita dan juga kepada sesamanya. Ihdinas syiratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.